Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzakir Firmansyah dengan NPM 22.1092 dengan dosen pembimbing Bu Sintia Rashmi SAMH. Saya akan menjelaskan materi tentang penyertaan. Baik, penyertaan berdasarkan KUHP nasional itu setiap orang akan dipidana jika melakukan tindak pidana dengan perantara baik alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang dipidana dengan menyiapkan alat atau menyuruh orang lain itu terlibat dalam tindak pidana tersebut. Nah, lalu menurut Adani Chazawi, penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang baik secara psikis maupun fisik hingga melakukan tindak pidana. Nah, jadi orang yang ikut turut serta dan terlibat baik dengan cara doktrin atau dengan cara fisiknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Baik, untuk definisi penyertaannya menurut pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantu. Jadi untuk perbuatan yang dilakukan termasuk turut serta ini ada di pasal 55 dan 56. Nah, untuk dasar hukumnya KUHP nasional itu ada di pasal 20 dan pasal 21. Dan untuk KUHP yang lama itu ada di pasal 55 dan 56. Nah, apa sih perbedaannya KUHP nasional dengan KUHP lama tentang penyertaan ini? Nah, jadi untuk materi penyertaan ini KUHP nasional berada di pasal 20, setiap yang berisi setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika dia melakukan sendiri tindak pidana. Dan yang kedua, dia melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi orang yang melakukan tindak pidana ini bisa berupa menyiapkan alat atau menyuruh orang untuk melakukan hal yang jahat tersebut. Lalu yang ketiga itu ada turut serta melakukan tindak pidana. Jadi dia ikut untuk membantu melakukan ke- melakukan tindak pidana tersebut. Lalu yang keempat ada menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Nah, jadi yang keempat ini menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana. Jadi dia kayak menguasai orang itu untuk menyuruh mungkin ya, menyuruh untuk melakukan hal yang tidak bertanggung jawab tersebut. Lalu menjanjikan sesuatu. Jadi menjanjikan sesuatu dia akan diberi imbalan atau upah untuk melakukan hal eh, tindak pidana tersebut. Seperti itu. Lalu untuk yang KUHP nasional itu ada di pasal 21. Yang pertama, setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja yang A memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Atau yang B memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Jadi dia tuh eh, menawarkan bantuan untuk melakukan hal tindak pidana tersebut. Lalu yang kedua, ada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Yang ketiga, pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Lalu yang keempat, pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Dan yang kelima ada pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Nah, lalu untuk yang KUHP untuk yang KUHP lama itu ada di pasal 55. Yang pertama, mereka yang melakukan tindak pidana, terus juga yang menyuruh melakukan dan ikut turut serta melakukan perbuatan tersebut.
Jadi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta itu juga terjerat dalam kasus tindak pidana tersebut. Nah, lalu yang kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Lalu terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Lalu ada di pasal 56 yang pertama, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Yang kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Nah, lalu salah satu contoh kasus perbuatan pidana yang mencakup penyertaan itu adalah jadi ada seorang keponakan di Bogor, tepatnya Jawa Barat ya, yaitu berinisial AH, tega menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa pamannya, ya yaitu GP, maksud saya inisial GP dan AH, yaitu yang menyewa ND dan DA untuk membunuh pamannya. Nah, karena sakit hati, penghasilan sebagai tukang parkir yang berkurang setelah ada pamannya kepada ND dan DA, AH menjanjikan akan memberikan uang sebesar 5 juta rupiah untuk masing-masing usai melakukan aksinya. Nah, korban tewas setelah mengalami luka tusuk di sekujur tubuhnya. Peristiwa itu terjadi di lokasi parkir tempatnya di pertigaan perumahan Medland Transyogi pada Minggu 17 bulan 10 2001, sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan pembunuhan itu bermula dari rasa sakit AH, dari rasa sakitnya AH, sakit hati kepada pamannya karena jatah setoran bulanan uang parkir yang dijaganya selama 10 tahun berkurang setelah pamannya menguasai lahan parkir di 3 tahun terakhir ini. Nah, jadi pembunuhan itu sudah direncanakan setahun lalu oleh AH. Jadi ini masuknya ke pembunuhan berencana ya. Sementara untuk eksekusi dilakukan seminggu sebelum kejadian dengan cara diberi minuman keras terlebih dahulu. Perencanaan pembunuhan ini sudah dilakukan 1 tahun sebelumnya. Nah, kata Harun, persiapan sudah dilakukan seminggu sebelum eksekusi. Kumpul di rumah membahas korban karena nantinya akan dianiaya dan dihabisi dengan cara diberikan miras terlebih dahulu di pangkalan ojek dekat lokasi parkir. Lalu pada hari Minggu pukul 1 waktu Indonesia Barat, itu korban diajak minum sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat saat dieksekutor melaksanakan pembunuhan yang mengakibatkan korban tewas di lokasi lanjutannya. Nah, usai aksinya AH kemudian mengajak ND dan DA ke rumah untuk diberikan uang sebesar 5 juta rupiah. Namun, AH baru memberikan masing-masing 1 juta kepada para pelaku. Jadi, ini pembunuh bayarannya. Setelah itu, keduanya langsung melarikan diri ke Sumedang dan ke Majalengka. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhir para pelaku ditangkap, eh, hingga para pelakunya ini ditangkap. Nah, para pelaku ini ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 bulan 10 2011. AH ditangkap di Cilengsi dan ND di Sumedang dan DA di Majalengka. Saat penangkapan tersebut, dua pelaku terpaksa diberi tindakan tegas untuk terukur karena melawan saat akan ditangkap. Karena mereka melakukan perlawanan, jadi para polisi melumpuhkan dengan tindakan terukur. Nah, lalu otak dari pembunuhan ini adalah sebenarnya AH alias keponakannya korban. Sambungnya, selain menangkap 3 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 buah senjata tajam jenis celurit tajam, 3 buah HP, serta pakaian yang berlumuran darah atas perbuatannya. Tiga tersangka disangkakan dengan pasal 340 Jo, 338 dan atau 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup.
Sekian materi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.